Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya, Syamsul Hatta, dalam podcast Teman Hatta. Dan di podcast kali ini, saya sudah kehadiran salah seorang teman Hatta, teman saya, namanya Teh Alia Nur Mutmainah. Assalamualaikum, Teh Alia. Waalaikumsalam. Masya Allah, akhirnya kita ketemu di Garut. Lagi ke Garut ya. Okay. Baik, jadi teman-teman sekalian, Teh Alia ini dari Garut ya, dan saya sekarang juga posisinya lagi di Garut nih. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Teh Alia, di mana beliau ini punya, menurut saya punya eksselensi yang luar biasa. Kenapa? Punya sebuah konsistensi mungkin ya, menjalankan sebuah organisasi atau sebuah lembaga, tepatnya yaitu lembaga Yayasan Sahabat Jumat Berbagi. Berkah. Ya. Jumat Berkah, oke. Jumat Berbagi nama kegiatan. Oh, nama kegiatannya Jumat Berbagi, namanya Yayasan Jumat Berkah. Betul. Oke. Sahabat Jumat Berkah. Sahabat Jumat Berkah. Nah, jadi kenapa saya melihat ini sebagai sebuah eksselensi? Karena saya cukup mengenal Teh Alia, ya cukup lama ya, setidaknya dari TK gitu. Ini adalah sahabat TK saya. Nah, jadi Teh Alia ini cukup luar biasa dari awal menginisiasi terbentuknya sebuah yayasan. Ya, sebelum jadi yayasan malah ya, mungkin sebuah kegiatan tepatnya, di awalnya sebuah kegiatan yaitu kegiatan Jumat Berbagi. Betul. Nah, kemudian dari cuman beberapa orang gitu, kemudian terkumpul jadi cukup banyak sampai dengan saat ini menjadi yayasan yang juga tidak hanya bergerak untuk Jumat Berbagi saja ya, tapi juga meluas ke beberapa kegiatan lainnya, dan tentunya tidak mudah untuk bisa punya konsistensi dan kemudian bisa membentuk sebuah yayasan yang sudah berapa tahun saat ini? Sekarang masuk tahun ke-6. Masuk tahun ke-6, luar biasa ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol plus kita akan menggali eksselensinya menggunakan struktur neurological level. Nah, seperti biasa ya teman-teman, kita akan bedah mulai dari lingkungan, ya, kemudian perilaku, kemampuan, belief, keyakinan, dan identity, serta nanti masuk ke spirituality. Nah, teman-teman silakan disimak ya, silakan disimak, nanti Teh Alia akan saya ajak ngobrol, sembari kita gali, kita lihat strukturnya, dan teman-teman silakan mencatat jika memang ada struktur atau ada struktur eksselensi Teh Alia yang penting bagi teman-teman untuk bisa dimodel. Baik, kita akan segera mulai. Teh Alia ya? Oke, boleh ya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, saya panggilnya biasa Lia soalnya karena teman dekat ya. Boleh ya saya panggil Lia ya? Baik. Boleh. Nah, Lia, jadi kan Jumat Berbagi ini kan tadinya sebuah kegiatan. Betul, program. Dimulai tahun 2016 ya. Saya ingat banget waktu itu karena diajak juga tuh. Betul. Ya, diajak untuk kemudian kita melaksanakan sebuah kegiatan Jumat Berbagi, di mana ide awalnya kan itu kita bagi-bagi apa? Nasi dulu. Nasi itu ya, bagi-bagi nasi. Waktu itu 2016 itu Garut terkena banjir bandang. Oke. Waktu itu banjir bandang yang karena kan kejadiannya tuh di tengah malam. Jadi iya, otomatis betul, banyak ingat banget korban. itu. Banyak korban. Nah, pada saat itu saya dengan beberapa teman ya, teman-teman SMA ajak juga yang jauh-jauh, ayo mau ikutan kita berbagi nasi untuk para korban. Nah, gitu. itu awalnya. Betul, ya. awalnya itu berbagi nasi untuk para korban bencana alam. Nah, rutin setiap hari Jumat dari mulai 10.000. Satu porsi itu 10.000. Satu porsi nasi itu 10.000. Boleh, siapa yang mau ngasih 10.000 boleh, 20.000 boleh, tapi memang pada saat itu rata-rata banyaknya 10.000. 10.000, oke. 10.000. Nah, setelah itu kok jadi ketagihan teman-teman itu ya. Ternyata ada rasa yang gimana, rasa bahagia ngelihat orang-orang. Memang mungkin kadang yang kita jadi malu itu kan kita ngasih nggak seberapa ya, cuma maksudnya nasi, tapi rasa bersyukurnya mereka tuh loh yang bikin kita malu gitu kan. Okay. Itu juga yang makanya jadi minimal ada pelajaran untuk kami jadi belajar bersyukur gitu. Masya Allah. Nah, awalnya dari situ, akhirnya kita sepakati pokoknya sibuk nggak sibuk, ada itu kan rata-rata memang teman-teman yang basicnya bisnis, usaha UMKM gitu ya.
pokoknya ada untung nggak ada untung dari bisnis kita, ada budget nggak budget, kita sibuk atau nggak, pokoknya harus ngeluangin hari Jumat. Oh, ngeluangin hari Jumat itu. Pokoknya hari Jumat buat kita udah oke. sepakat kayak gitu. Nah, dijalanin aja, alhamdulillah nggak kerasa gitu ya maksudnya. Tapi memang setiap targetnya itu ada kita bikin target kecil gitu ya, misalnya pas itu kan kejadian itu di bulan September ya, tanggal 20. Jadi mungkin sekarang pas 6 tahun ya. Itu apa namanya tuh, jalanin aja dulu gitu ya. Terus pas masuk ke tahun 2017 kita mulai rapih pencatatan gitu. Pokoknya diniatkan di awal tahun semua kita catat di grup, di share, dapatnya berapa hari Jumat ini, dikeluarkannya berapa, terus kita usahakan untuk selalu nol. Jadi hari Jumat itu habis biar kita maksudnya sebagai pengurus juga nggak ada tanggung jawab lagi, maksudnya ada bebannya, udah selesai, uangnya udah habis gitu kan, udah di ini misalnya cukup untuk beli 100 nasi, ya udah bikin 100 nasi selesai gitu ya. Jadi nggak ada saldo yang mengendap. Iya. Nggak ada saldo yang mengendap gitu. Jadi terus seperti itu, dan ternyata dalam perjalanan waktu tidak hanya kegiatan itu saja. Misalnya gini, di Pakidulan kan banyak ustadz-ustadz yang mereka berdakwah, tapi butuh misalnya Al-Quran gitu ya, ngajuin misalnya kemarin awal tuh toa masjid gitu ya, toa masjid yang dalam, mereka tuh udah ngajuin ke perusahaan-perusahaan gitu, lama banget untuk di ACC gitu loh. Nah, kita memang percaya ya, trust ustadz-ustadz kayak gitu kan nggak mungkin berbohong atau memanfaatkan kondisi ya. Kadang mereka, ya coba ustadz difotoin masjidnya, ya memang kadang medannya juga prihatin, memang kadang ustadz-ustadz tuh apa ya, mereka tuh terbatas dalam segi biaya gitu kan. Ya udah akhirnya kita mulai untuk, oh ya Ustadz kebutuhannya apa, oh itu buat beli toa masjid, ya udah Ustadz minta, memang kita kan nggak banyak ya dalam satu Jumat, kadang kalau bergantung kebutuhan, misalnya harga toa masjidnya 3 juta, kita rata-rata setiap hari Jumat itu minimal misalnya 1 juta. Ya udah berarti kita butuh waktu 3 Jumat nih untuk ngumpulin. Oke, baik. Udah terkumpul, ya udah kita belikan. Dan ternyata setelah dijalanin, ustadz-ustadz tuh ngerasa, JB tuh program Jumat Berbagi kok membantu sekali. Maksudnya daripada mereka harus ngajuin ke perusahaan-perusahaan yang entah kapan di ACC gitu. Entah kapan di ACC, prosedurnya juga ribet. Gitu. Ini kok kerasa kebantu banget ya, maksudnya jangan pernah berhenti ya gitu ya. Pokoknya terus bantuin kami, siapapun yang butuh gitu. Nah, dari situ kami, iya benar, ternyata keberadaan kita meskipun kecil, meskipun berapa rupiah, tapi ternyata terbantu loh yang di sana. Nah, situ akhirnya ketergantungan seperti itu, jadi terus aja. Jadi memang setiap terus tahun depannya kita mulai punya anak yatim piatu yang duafa gitu ya. Itu mulai tahun berapa yang anak yatim? Tahun kedua. Nah, jadi setiap tahun tuh ada grade naik kelas gitu ya, apa gitu gaya ya. Karena kita berpikir gini, bisnis aja kita suka ada grade naik kelasnya gitu ya. Tapi kenapa urusan sosial kok kayaknya flat aja gitu ya, nggak ada target. Meskipun mungkin hal kecil ya, misalnya tahun ini kita jadi punya anak yatim gitu ya. Tapi kita bisa istiqomah setiap bulan ngasih dia tambahan untuk biaya sekolah gitu ya. Mungkin nggak banyak, tapi kan memang ada beberapa anak yatim segarut kan lumayan gitu kan. Maksudnya tidak hanya 1 atau 2 anak gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih istiqomah. Jadi biasanya di Jumat minggu keempat yang anak-anak yatim. Anak yatim ya, baik. Ini yang menarik ya, karena tadi saya melihatnya adalah ada satu apa ya, mungkin sebuah keyakinan mungkin ya, bahwa ya bisnis aja ada grade-nya, perlu naik kelas. Masa iya yang sosial flat gitu? Ini kalimatnya menarik karena ya kalau mau dilihat benar ya, karena banyak juga ketika ini ada sebuah aktivitas sosial, ya udah yang penting udah jalan cukup gitu ya. Betul. Nah itu juga cukup banyak tuh yang seperti itu. Tapi ada hal yang menarik di sini adalah dimana kalau bisnis aja dia butuh grade untuk naik ya, berarti di JB ini ya, JB ini juga membuat target di mana naik terus gitu ya. Betul. Oke, Masya Allah. Nah, ya ini ada, saya mau nanyanya, tapi ini mungkin saya pengen nanyanya terstruktur. Ya, terstrukturnya adalah menggunakan satu struktur namanya neurological level ya, di mana saya akan izin menggali untuk melihat masing-masing lapisan-lapisan atau level-level yang nanti kita akan diskusikan.
Pertama nih, Li, mulai dari lingkungan. Kita mulai dari lingkungan. Oke. Jadi kan Lia ini termasuk yang menginisiasi. Tadi Lia mengatakan bahwa salah satu faktornya lingkungan adalah bagaimana saat kejadian banjir bandang gitu ya. Nah, apakah ada faktor lingkungan lain yang kemudian membuat tergerak untuk tetap menjalankan atau mulai menjalankan dan tetap istiqomah nih menjalankan si JB ini? Dari pertemanan ya. Oh, Tiba-tiba kita ada pertemanan. chemistry, awalnya awalnya saya ada di sebuah komunitas ya. Bisa disebutkan namanya gitu? Boleh, nggak apa-apa, Oh ya, nggak apa-apa. komunitas TDA, tangan Oke. di atas ya gitu. Jadi memang dan sampai sekarang kita masih 8 orang yang bersahabat itu memang awalnya dari TDA gitu kan. Waktu itu saya diamanahi sebagai ketua sosial sama TDA perempuan waktu itu. oke. Jadi ya terus yuk kita dari bisnis apa sih yang bisa kita berikan untuk orang lain gitu ya, meskipun mungkin pada saat itu bisnis teman-teman belum besar gitu ya, masih bertumbuh. Tapi kita jangan nunggu dulu sampai kaya dulu. Nah, ada beberapa teman yang berpikiran seperti itu. Mungkin oke. karena saya menemukan lingkungan yang satu chemistry gitu ya, ada kita 8 orang itu yang akhirnya ya alhamdulillah, makanya kenapa diberi nama Yayasan Sahabat, karena memang dimulai dari sebuah persahabatan. Dimulai dari persahabatan. Betul, dari persahabatan itu oke. ya. Awalnya dari persahabatan bisnis gitu. Kemudian karena memang satu dan lain hal tidak ada yang mau meneruskan ini, gitu kan. Saya kebetulan memilih untuk keluar gitu karena memang menyita waktu ya, dan harus memilih gitu ya, harus memilih. Ya sudah, program ini akhirnya ngikut ke saya, tapi teman-teman saya pun masih ikut ke saya bareng-bareng. gitu, Jadi kita bareng-bareng ya. meskipun kita sudah tidak di komunitas yang sama. Oke. Tidak di komunitas sama, akhirnya karena kita ngerasa ini seperti rumah kami bertumbuh gitu ya. Kami belajar untuk ya di yayasan ini ya, maksudnya di program Jumat Berbagi ini, karena memang setiap Jumatnya itu ada hal yang berbeda gitu ya, ada dinamikanya. Masya Allah, jadi itu mungkin yang akhirnya membuat kami bisa bertahan gitu sampai saat ini. Jadi secara lingkungan adalah bagaimana menemukan, atau waktu itu adalah terbentuk karena pertemanan atau persahabatan. Ya, betul. Oke, jadi ada satu chemistry di lingkungan, tuh ada chemistry dengan orang-orang lain ya, yang satu chemistry di mana dari situlah terbentuk, kemudian dilanjutkan dengan dibuat program. Betul. Dan kemudian berlanjut gitu ya, dibuat program dan kemudian berlanjut. Nah, kemudian Li, dari sisi perilaku nih, saya naik satu level ya. Dari sisi perilaku, apa nih, adakah kemudian perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan yang kemudian membuat konsistensi ini terjadi? Karena seperti yang tadi saya bilang, tidak mudah. Ada juga tuh yang kemudian punya lembaga-lembaga, atau bukan lembaga lah ya, mungkin kegiatan-kegiatan lah ya. Kegiatan seperti ini, kegiatan baik, tapi mungkin karena ya satu dan lain hal ya, entah sudah sibuk masing-masing, akhirnya bubar gitu. Itu juga sepemahaman saya itu banyak ya. Nah, kemudian apa nih yang kemudian dilakukan oleh Lia dan mungkin teman-teman yang lain ya, sehingga ini bisa terus berjalan konsisten? Kalau dari perilaku, yang pertama sih memang kami itu pertama memang prinsip kejujuran, karena ini masalah uang ya. Iya, uang betul. kan sensitif banget ya, uang sensitif banget. Jadi sebisa mungkin memang sangat transparan gitu ya, ketika ada yang mengirimkan, siapapun boleh ikut mengkoreksi, karena itu sebuah laporan yang berjalan di grup. Jadi semua orang bisa, yang masuk ke grup itu bisa mengakses. Misalnya kalau dia namanya belum, saya udah ngirim tapi belum ini, oh iya coba saya cek kali, oh iya ternyata ini gitu. Atau misalnya kan kadang saya mungkin ada lupanya gitu. Nah gitu, terus memang kita berusaha untuk berkomitmen gitu ya, berkomitmen. Kadang memang, nah itu memang yang terasa berat gitu ya juga. Kadang kalau pas di tataran praktek, misalnya ada yang pada nggak bisa gitu, tapi ini bagaimana harus tetap berjalan ya. Kadang ya harus dijalankan, atau misalnya kalaupun tidak bisa ya sudah, dikumpulkan ya tetap hari Jumat, mungkin nanti penyerahan misalnya ke panti asuhan misalnya untuk beli beras nih ya, kita fleksibel, mungkin nanti bisa di hari Sabtu atau di hari Ahad, yang penting nanti dilaporkan bahwa amanahnya sudah disampaikan gitu. Jadi satu pencatatan yang kemudian terbuka di grup, itu yang dilakukan ya. Betul. Sehingga yang memberi sumbangan juga bisa
betul-betul Tahu. melihat dan mungkin mengawasi, ikut Diakses, mengawasi betul, ya. dia ikut Bisa diakses mengawasi. untuk pencatatan keuangannya Betul, dan juga penyerahannya gitu ya. betul, betul. Oh, oke. Jadi itu yang dilakukan. Ada lagi kah dari faktor? Sama kalau teman-teman kita tuh mungkin karena kita basicnya sudah pada punya bisnis ya, maksudnya dalam arti yang teman-teman titipkan itu kan sebenarnya kalau rekening itu kalau kita ngambil uang atau ada uang mendap sebenarnya ada admin ya, atau saya kirim lagi ke itu ke orang lain. Jadi sebenarnya untuk resiko-resiko itu tuh ditanggung oleh kami. Jadi sebenarnya teman-teman yang ini misalnya 100.000 itu tidak ada biaya admin atau apapun ya. Memang kita ya udahlah dari kita. Kalaupun misalnya kalaupun harus menggunakan uang JB itu kalau besar Iya, dan mungkin iya, kalau kita sama sekali sedang memang oh ya ini lagi down nih ininya pemasukan. Nah, itu baru itu pun hanya secukupnya daripada uang transport itu gitu. Nggak pernah lebih dari ini gitu. Mungkin seperti itu kali ya yang dilihat karena memang kami ngerasa berusaha mencukupkan dengan dengan bisnis yang kita jalan yang kayaknya lebih enjoy deh kalau kita pakai uang sendiri. Uang sendiri kan. Baik. Nggak ada beban gitu. Nggak ada beban. Oke, ini menarik ya. Jadi ada perilaku termasuk juga perilaku berkomitmen walaupun ini juga kondisional ya. Untuk membebaskan biaya admin bagi para anggota di mana biaya admin transfer antar bank mungkin atau ya punya intinya pengiriman pentransferan uang itu ditanggung oleh tim ini ya, tim Yayasan Jumat Berkah ini ya. Oh, luar biasa. Oke. Nah, kemudian saya izin naik ke level berikutnya yaitu kemampuan. Nah, artinya bisa mengelola dan kemudian tetap konsisten berjalan 6 tahun berjalan dan karena saya juga di dalam jadi saya ikutin ya, ternyata luar biasa nih artinya benar yang tadinya teman-teman cuman untuk nasi bungkus sekarang yatim kemudian ada nanti rumah tahfiz. Luar biasa loh ini karena betul ketika tadi Alia bilang upgrade saya karena member ikut di dalamnya ikutnya karena udah ya hanya pengen tahu aja gitu kan tadinya tapi kemudian sampai segini ya. Bahkan pernah ya kita jalan nganter titipan ya. Al-Quran. Itu sampai masuk pelosok-pelosok ya. Luar biasa. Nah, apa nih kemampuan yang kemudian perlu dimiliki atau mungkin juga kemampuan yang perlu diasah supaya bisa menjalankan ini dengan konsisten? Mungkin kalau, ini saya juga minta masukan ya dari tim juga. Memang salah satu yang kami pelajari itu kami belajar untuk memimpin juga ya, leadership mungkin ya. Ya, memang dan namanya menjalankan komunitas itu kan ada banyak kepala gitu ya, ada banyak kepala. Memang pada akhirnya nanti kita akan semuanya kembali sebenarnya tujuan kita tuh apa sih gitu ya. Kalau udah memang dikembalikan lagi ke tujuan awal, ya akhirnya semua juga jadi ngeblur gitu ya. Udah kalaupun nanti tidak ada yang bisa jalanin, ada yang bisa jalanin ya udah dia ngewakilin kayak gitu. Nah, jadi kemampuan untuk memimpin terus membangun kepercayaan itu yang mungkin yang kami berusaha jaga sampai hari ini gitu kan. Kenapa tidak ada admin, tidak ada uang yang dipakai untuk pengurusnya karena memang alhamdulillahnya kami bersyukur semua memiliki bisnis masing-masing gitu ya, memiliki bisnis masing-masing. Jadi ya itu aja ibarat dari bisnis kita aja digunakan gitu kan. Jadi sama ya melatih juga rasa empati kan akhirnya karena kita sering ketemu dengan berbagai macam orang misalnya setiap Jumat kan bisa beda-beda kegiatannya gitu ya, bisa beda-beda kadang ya jadi banyak belajar rasa syukur gitu ya mungkin terus kalau ngelihat mereka yang jadinya ada perubahan ya jadi bahagia aja jadi bahagia ya itu mungkin hal-hal yang dibutuhkan gitu ya, kemampuan yang kami rasakan dan kami harus belajar. Kami harus belajar. Gitu. Terus menarik nih. Bisa isi koma. Ini belajarnya tingkat makomnya tingkat tinggi ya. Bukan hanya ya leadership mungkin ya benar ya leadership karena perlu memimpin si organisasi ini gitu yayasan ini supaya tetap bisa berjalan. Betul. Ya terus kemampuan juga untuk mungkin memanage, mengelola ya. Betul, iya. Artinya kemampuan ikhlas belajar itu tuh. Belajar itu juga ya. Oke, baik.
Nah dari kemampuan yang tadi sudah Lia sampaikan, mungkin saya akan naik berikutnya yaitu tentang keyakinan. Apa nih satu, mungkin ada belief atau belief, keyakinan apa nih, keyakinan apa atau belief apa nih yang kemudian menguatkan? Kalau karena alhamdulillah kami mungkin semuanya muslim ya, yang sahabat itu ya, kami mengimani bahwa memang yang di dalam Al-Qur'an dan hadis itu memang harus kami praktekkan ya, tentang berbagi, kemudian memaknai sedekah juga gitu. Karena alhamdulillah kadang saya suka merinding gitu ya, awal-awal teman-teman itu yang tim banyak hutang. Kita itu sebenarnya banyak hutang, ada ya gitu, tapi alhamdulillah perjalanan ngurusin JB selama ada yang 2-3 tahun itu ada aja jalan rezeki yang Allah lunasin, kita semua udah lunas hutangnya. Alhamdulillah, Masya Allah. Selama menjalani JB, makanya itu padahal kalau dipikir-pikir secara logika manusia kan uang kita berkurang. Uangnya berkurang, betul. Waktu kita segala macam kalau kita mau hitung-hitungan nih, tapi ya kan kalau waktu itu dialokasikan untuk bisnis harusnya bisnisnya bisa berkembang dong ya, tapi ini kan dibagi dengan si Yayasan Jumat Berkah ini ya. Betul, karena kita memang ya ingin punya perniagaan juga dengan Allah gitu lah ya. Alhamdulillah. Jadi ngerasa apa yang sering mungkin itu yang jadi bisa bikin bertahan ya, Allah nunjukin gitu banyak pertolongannya di depan mata gitu ya ketika kita mengurusi kayak gitu. Jadi itu yang akhirnya bikin kita survive dan ternyata apa yang disampaikan di Al-Qur'an dan hadis itu emang nyata gitu loh ya. Kalau memang Allah izinkan kami untuk hari itu, saya pernah ada teman yang dia cuma punya uang 10.000 gitu. Tapi saya pengen sedekah gitu loh hari Jumat itu teh. Ya udah sok teh sini diterima, kalau memang udah niat pengen sedekah. Nggak ada hitungan menit, nggak ada 5 menit. Ada yang nelpon, teh pesen nasi box ya, ini uangnya ambil 1,5 juta. Masya Allah. Ya Allah, Masya Allah, sebegitu pertolongan Allah tuh bisa dalam waktunya. Kalau Allah mungkin kalau karomah mah untuk orang-orang yang ilmunya tinggi ya, Pak Kiai, ulama gitu. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang biasa seperti kita mungkin ya itu maunah ya. Maksudnya Allah menunjukkan kuasanya depan kita. Oh ini loh, kalau kamu ikhlas, memang bersedekah di saat kita butuh itu kan justru itu yang besar itu ya. Yang besar, daripada betul. Sok saat kita punya uang banyak, kita sedekah kan rasanya biasa aja, nggak ada, nggak ada rasa, nggak ada berat-beratnya ya. Nggak ada beratnya, udah nggak punya uang, sisa segitu-gitunya. Bener-bener ya Allah udah pasrah aja. Sering ngelihat gitu. Sering banget. Masya Allah. Gitu. Jadi belajar juga kita ya teman-teman ya. Artinya ya kita bisa lihat juga bahwa keikhlasan itu insya Allah Allah bayar gitu ya. Nah, next, identitas nih Lia. Artinya Lia dan teman-teman pengurus JB ini apa? Melabel atau menyebut diri atau memberikan identitas terhadap diri sendiri itu apa? Apa ya? JB tuh bagi kami tuh jadi kami belajar untuk terus berbuat baik gitu. Tanpa harus memikirkan apapun yang maksudnya mungkin hitung-hitungan secara manusia gitu ya. Termasuk kadang kita sama orang yang tidak baik pun kita harus tetap ya pernah ada orang yang udah marah-marahin kita tapi dia sebenarnya butuh untuk bikin jalan gitu, tapi kalau kita mau ini kan ngapain dibantuin, dia udah marah-marahin kita. Nah, itu kadang dia gitu. Ya udah kamu mau bantu niatnya karena siapa gitu Oh ya, dia memang lagi ngajuin butuh untuk bikin jalan desa, tapi memang karakternya seperti itu gitu kan. Ya udah itu jadi belajar tadi yang disampaikan, belajar ikhlas gitu gitu. Kemudian memang melatih juga komunikasi, karena kan kita jadi bertemu dengan banyak orang dengan berbagai kepentingan, kebutuhan ya, yang ini ada yang seenergi kayak tadi, yang tidak seenergi juga kadang butuh tapi caranya salah, gayanya salah gitu ya, malah
malah ini dari belakang atau apapun gitu. Tapi ya udah apapun ini kita niatkan ya itu selagi kepentingan umat dipakai buat jalan kemaslahatan, udah kita nurunin ego meskipun Jadi kita bukan juga karena gitu. dia ya, tapi bukan karena karena dia, bener. kebutuhan Betul. jalan yang nanti dibutuhkan banyak orang Nah gitu ya. itu contoh kecil aja ya. Ada beberapa seperti itu. Kemudian Oke. JB juga mengajarkan kami memang jadi terus bertumbuh itu kayak tadi. Jadi apa nih? Jadi kami tidak merasa oh ya berbuat baik udah segitu-gitunya aja gitu kan ya. Terus memikirkan terus apa nih yang dibutuhkan, apa yang lebih jangka panjang, tidak sekali habis. Kayak misalnya kemarin kan kita bisa hanya makanan terus, tapi bisa yang lain ternyata gitu, yang lebih manjang lah ya. Oke. Kayak gitu. Nah, kalau itu semua disingkat dalam satu kalimat pendek, JB itu apa berarti? Apa ya? Belajar syukur kali ya. JB itu Proses belajar kami belajar bersyukur. Masya Allah. Proses kami belajar bersyukur karena memang ya Masya Allah ya banyak syukurnya. Banyak syukurnya. Banyak syukurnya. Oke, baik. Terakhir Li, ini masuk ke level terakhir yaitu spiritual. Spiritual itu lebih kepada makna, meaning yang diberikan. Apa arti apa arti dari semua kegiatan JB yang dijalankan oleh Lia dan tim? Kayaknya saya nggak akan bosan-bosan. Ya itu aja, syukur aja. Kemudian kami jadi belajar ikhlas. Gitu. Jadi dua hal itu benar kerasa banget ya. Dari program yang kami lakukan selama 6 tahun, kemudian setiap proses itu ada kenaikan sampai akhirnya kan kami diberi masukan dari Basnas untuk mengurusi mengurusi badan yayasan. Menjadi yayasan. Betul, ya. karena untuk lebih kuat lah ya, karena bagaimanapun biar lebih menyebar kebermanfaatannya. Kebermanfaatannya betul. Jadi betul. memang kalau untuk yayasan sendiri baru 2 tahun ini. Oke. Awalnya dari rumah Tafis yang kami sebenarnya targetkan untuk anak yatim di sekitar lokasi sekretariat. Tapi ternyata mencari anak yatim tidak semudah membalikan telapak tangan gitu ya. Oke. Setelah survei ke keliling desa gitu, wah susah amat ini ya nyari anak yatim. Nah gitu yang dekat kantor. Yang di sekitar ya, di di sekitar itu. kantor. Makanya juga kami ingin memberikan dampak di sekitar. Oke. Nah akhirnya ada anak-anak juga yang memiliki orang tua yang lengkap juga ingin ikut. Ya udah nggak apa-apa. Jadi madrasah, kemudian ada TK juga sekarang ada ya, Masya rumah Allah. Tafis. Jadi total kalau santri itu ada berapa ya, sekitar 70-an mungkin ya kalau sama rumah Tafis sekarang. Masya Gitu, Allah. kurang lebih. Ini yang kenapa saya bilang excellent teman-teman. Hanya dari kegiatan yang namanya Jumat Berbagi, yaitu bagi nasi bungkus ya. Betul. Nasi bungkus. Ya, kemudian bertumbuh karena tadi dikatakan juga punya target bahwa bisnis aja punya grade ya, punya level untuk naik. Masa ya sosial flat. Nah, dari mungkin apa itu belief kayaknya ya. Dari belief itu kemudian akhirnya kegiatan Jumat Berbagi tumbuh sekarang menjadi Yayasan Jumat Berkah. Sahabat Jumat Berkah. Sahabat Jumat Berkah. Masya Allah. Dan teman-teman sekalian, banyaklah pelajaran. Saya sendiri tadi ngobrol aja. Walaupun saya ikut awalnya jujur nih, ini akhirnya terbuka ya. Tadinya cuma pengen tahu. Dan kemudian gak enak diajakin teman. Ikut dong ke sini gitu. Tapi memang isinya teman-teman semua. Isinya teman-teman semua ya. Teman yang dari Sorong, dari Garut gitu ya, teman-teman kecil. Semua jadi memang udah kenal aja, udah kenal aja. Emang semua teman-teman SMA. Masya Allah. Tadinya gitu ya. Dan kemudian akhirnya saya jadi penasaran. Makanya kenapa sekarang pas lagi di Garut, saya ajak ngobrol ya, datang ke YouTube Teman Hatta ini, ya ke podcast Teman Hatta ini, karena tadi gak mudah teman-teman, 6 tahun dari cuman, ya saya bilang cuman ya, karena dulu tuh kayaknya cuman receh banget receh ya, gitu ya, 10.000 beli nasi bungkus bagi, udah itu. Sekarang bisa menjadi sebuah kegiatan yang luar biasa, sampai rumah Tafis sampai punya beberapa santri. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa jadi inspirasi untuk kita semua teman-teman, bahwa berbuat baik itu, berbuat sebuah kebaikan itu nggak harus gede langsung ya. Betul. Tapi kemudian bisa juga diawali dari hal-hal kecil yang, nah ada satu yang menarik tadi, yang kita targetkan bertumbuh.
Itu saya baru dapat nih kali ini nih. Ya, sosial bertumbuh gitu ya. Biasanya bisnis, orang mikirnya bisnis gimana supaya bisa scale up, tapi ini sosialnya scale up. Luar biasa, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan ini bisa manfaat teman-teman sekalian, dan Lia, makasih banyak Ya, sudah berbagi sama-sama. untuk teman-teman di podcast Teman Hatta ini. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan kita undang lagi. Kenapa? Ini kan baru dari sisi Yayasan Sahabat Jumat Berkah ya. Belum kita ngomong tentang bisnisnya beliau nih. Wah. Cuma kecil kok bisnisnya. Kecil ya, tahu lah ya kalau dibilang kecil ya. Nah, nanti kapan-kapan boleh ya kita undang lagi, datang ke podcast Teman Hatta ini berbagi tentang bisnis. Memang kayaknya simple bisnisnya, telur bebek. Iya. Telur bebek teman-teman, telur asin ya, telur asin. Tapi ternyata beliau ini juga kayaknya ini ya, kayaknya ya ibu-ibu emak-emak biasa, tapi beliaunya seorang ahli gizi. Ahli gizi, diem-diem ahli gizi gitu ya. Dan juga punya bisnis telur bebek yang sudah diracik sedemikian rupa ya. Iya. Sehingga pokoknya enak lah. Apa ininya brandnya? Telur asin rempah oven. Telur asin rempah Kalau di oven. Garut itu dibilang telur asin sarjana. Telur asin obat, macam-macamnya. Kok bisa telur asin? apik? Iya, nggak tahu mungkin apa mereka tahu apa yang bikinnya lulusan. Yang bikinnya sarjana, maka telur asin sarjana gitu ya. Jadi memang ada beberapa julukan dari konsumen gitu, tapi apapun itu nggak apa-apa lah, biar jadi doa. Jadi doa, gitu ya. amin. Dan ada yang bilang telur asin mahal karena sekota Garut itu yang paling mahal. Satu butirnya gitu ya. Oke. Makanya jadi ya dinikmati aja lah prosesnya. Baik. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Yayasan Sahabat Jumat Berkah ini amin. terus istiqomah. Kita Amin, doakan juga mohon sama-sama doanya. teman-teman sekalian, dan apa yang sudah di-sharingkan tadi betul-betul bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih Li. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sampai ketemu lagi di podcast Teman Hatta berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses penuh berkah untuk kita semua. Salam.